Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 23 bulan 5 2022 saya akan menyampaikan berkat pembukaan rahasia firman Tuhan yang singkat, judulnya puasa batinia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi puasa yang baik itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Saudara mungkin bisa puasa tidak makan, tidak minum 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, 7 malam, bahkan ada yang 21 hari, 21 malam. Saudara, puasa batinia itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, saudaraku, tetapi puasa yang memiliki kuasa besar. Jadi, saudara kalau berpuasa itu tentunya ingin merasakan kuasa Allah. Kalau saudara puasa lahiriah itu akan melahirkan kekuatan Tuhan juga, tetapi kekuatannya tidak akan sedahsyat kalau saudara melakukan puasa batinia. Puasa yang sesungguhnya itu ketika saudara ini bisa mengendalikan mulutmu, bukan dari makanan ya saudaraku, tetapi dari mengeluarkan kata-kata buruk. Jadi mulutmu selalu mengatakan kata-kata yang baik, benar, dan kudus. Hindari kata-kata cemooh, kata-kata hujat, kata-kata kutukan, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang kotor dan tidak senonoh. Itu saudara hentikan. Saudara berpuasa mulutmu untuk tidak mengucapkan, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ini yang pertama dari puasa batin. Kemudian yang kedua, selain mengendalikan mulutmu supaya jangan mengeluarkan kata-kata buruk, puasa batinnya ini yang kedua adalah mengendalikan perbuatanmu supaya tidak melakukan dosa, tidak melakukan kelaliman, menindas hak-haknya orang. Saudaraku, menindas haknya orang ini nggak baik loh saudaraku. Sekalipun saudara itu puasa lahiriah kuat 3 hari 3 malam, tapi kalau hobi saudara itu menindas orang, saudaraku, itu nggak kepake saudaraku. Puasamu yang 3 hari itu seperti batal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jangan suka saudara itu melakukan kelaliman, menindas orang. Kemudian selanjutnya saudaraku, puasa batinia itu ketika engkau bisa menabur segala kebaikan. Jadi kalau saudara itu puasa batin, setiap saat saudara hendaknya menabur berbagai macam kebaikan di dalam perbuatan mengasihi orang lain. Saudaraku, saudara harus menabur benih-benih kebaikan dan kebenaran. Jangan menabur benih kejahatan kepada orang. Saudaraku, jangan menabur benih kebencian. Jadi kalau saudara puasa batinia, berbuat baiklah, berbuat benarlah, berbuat kuduslah setiap hari. Itulah puasa batinia yang akan memulihkanmu. Kalau saudara sedang mengalami kemerosotan di dalam bisnis, dalam kesehatanmu, kemudian saudara puasa, lakukan puasa batin ini, saudaraku, maka saudara akan dipulihkan, mengalami pemulihan Tuhan. Luka-lukamu kalau engkau sakit akan disembuhkan. Kalau engkau sedang bangkrut, merugi, punya hutang banyak, saudaraku, akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Perhatikan ayat yang kedua, Yesaya 58. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Umat Israel pada saat itu memang setiap hari mereka itu mencari Tuhan dan suka mengenal jalan Tuhan, tetapi caranya berpuasa itu salah. Saudaraku, kita akan lanjut, saudaraku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya,
Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ini yang pertama yang diperingatkan oleh Tuhan. Kalau orang itu sedang puasa, saudaraku, sedang prihatin bahasa Jawanya, ingin mendapat kuasa Allah, itu jangan mengurus urusanmu yang membuat saudara itu ribet. Saudaraku, jangan mendesak-desak semua buruhmu. Katanya sedang berpuasa, katanya sedang bergumul, tetapi buruhmu engkau injak-injak, engkau desak-desak, hak-haknya tidak engkau berikan, saudaraku. Itu membuat saudara nanti tidak dijawab oleh Tuhan. Itu kitab Nabi, saudaraku, Yesaya pasal 58 menyatakan seperti itu. Kalau orang menyatakan diri berpuasa, tetapi ketika berpuasa itu tetap mengurus urusanmu, mendesak-desak buruhmu, sibuk dengan bisnismu dan menginjak-injak hak-hak buruhmu, ini Tuhan nggak suka, saudaraku. Membuat puasa seorang itu gagal dan tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayat yang keempat dari Yesaya 58. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Jadi saudaraku, ada lagi yang berpuasa tapi sukanya masih berbantah-bantah. Berpuasa itu ya diam, saudaraku. Mulutnya jangan mengucapkan hal-hal yang buruk. Jangan rasani sana sini, saudaraku. Mencari permusuhan sana sini. Hindari hal itu kalau saudara sedang berpuasa. Saudara gosipin sana sini. Saudaraku, jangan melakukan hal itu. Kalau saudara berpuasa itu jaga lidahmu untuk tidak berbantah dan berkelahi. Kalau saudara ketika berpuasa itu masih suka berbantah, berkelahi, saudaraku, mulutnya berdebat, sedikit-sedikit berdebat, saudaraku, kemudian melakukan tindakan yang tidak semena-mena, Tuhan katakan, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kalau orang berpuasa tetapi sambil berkelahi, berbantah, mulutnya itu masih saja cekcok, saudaraku, katanya puasa berdoa sungguh-sungguh tetapi mulutnya masih berbantah, cekcok, saudaraku, gosip sana, gosip sini. Ketika saudara itu ngomongnya berpuasa, berdoa, tetapi melakukan hal sedemikian, maka dengan caramu yang sedemikian, saudaraku, puasa yang seperti itu tidak akan didengar dari tempat maha tinggi. Orang direwes karo Tuhan. Lalu puasa kok ngerasani wong, puasa kok fitnah sana, fitnah sini, saudara. Nggak direken sama Tuhan, saudaraku. Kemudian selanjutnya, saudaraku, kita akan baca Yesaya 58 ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepalamu seperti gelagah dan membentang kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Kelihatan seperti lemah gitu, saudaraku, menundukkan kepalanya seperti orang yang sempoyongan karena sudah sehari semalam nggak makan, saudaraku. Kemudian kelihatan kalau dia lemes sekali gitu, ditampak-tampakkan di depan orang, saudaraku. Sudah 3 hari 3 malam puasa, saudaraku, ditampak-tampakkan engkau menunduk seperti gelegah. Saudaraku, apakah dengan cara seperti ini Tuhan tuh senang? Oh tidak, saudaraku, itu membuat kamu lapar saja. Saudaraku yang dikasihkan, sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Kalau engkau cuma tidak makan dan tidak minum, tapi tidak merubah perilaku hidupmu, kamu tidak berpuasa. Tidak didengar dari tempat yang maha tinggi. Ayat yang ke-6 dari Yesaya 58. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, supaya kamu itu tidak lalim lagi.
tidak berbuat semena-mena kepada anak buahmu, kepada orang lain, berbuat lalim menindas, saudaraku. Berpuasa yang sesungguhnya itu seperti itu, supaya kamu tidak lalim lagi, tidak semena-mena menindas anak buahmu. Kemudian, dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Ayat yang ketujuh, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau saudara puasa, saudaraku, engkau justru harus memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Puasa malah nyiapin makanannya sendiri. Saudaraku, kalau ada orang lapar, orang lain sedang menderita, saudara tidak tergerak hatinya. Katanya puasa, katanya berdoa, tapi malah yang disiap-siapin itu bukan untuk kebahagiaan orang lain, tapi untuk diri sendiri. Itu nggak berpuasa, nggak menahan diri. Saudaraku, Tuhan tidak akan mendengar puasa yang seperti itu. Jadi puasa yang dikenal Tuhan itu ketika engkau memecah-mecah rotimu, artinya engkau berbuat baik, menabur kebaikan setiap saat. Saudara, di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kegerakan Kitab Wahyu ini, setiap kali saya itu bisa berbuat baik, saya selalu menabur kebaikan kepada siapapun, saudaraku. Bahkan kepada orang yang benci kepada saya, saudaraku. Saya menabur, saya memberi kepada orang yang tidak menyukai saya, saudaraku. Ini puasa yang sesungguhnya. Bagaimana bisa kita itu memberi kepada orang yang membenci kita, saudara? Kalau saudara tidak dikuasai Roh Kudus, nggak akan bisa melakukan hal seperti itu. Mengasihi, memecah-mecahkan roti kepada orang lapar, bahkan kepada orang yang tidak suka kepada kita, saudaraku. Lakukan itu kalau saudara sungguh-sungguh berpuasa. Ayat yang ke-8, kalau saudara bisa melakukan hal ini, pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat yang ke-9, pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudaraku, kalau saya menunjuk di dalam khotbah kayak gini ini, saudaraku, saya itu bukan menunjuk-nunjuk memfitnah, saudaraku, tapi ini karakter saya khotbah loh, saudaraku. Ini saya menunjuk-nunjuk gini itu namanya ciri khas ya, saudaraku. Jadi ini bukan berarti menunjuk-nunjuk, saudara, ini ciri khas, saudaraku. Jadi bukan yang dimaksud menunjuk-nunjuk ini. Kalau ini menunjuk-nunjuk dan memfitnah. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudaraku, menunjuk-nunjuk jari dan memfitnah. Saudaraku, oh dia itu begini, dia itu begini, saudaraku. Sedang puasa katanya, tapi begitu. Saudaraku, yang tidak didengar oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin, saudaraku. Jadi ketika engkau bisa menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, saudaraku, saudara itu sedang butuh, tetapi karena saudara sedang melakukan puasa batin, apa yang saudara butuhkan itu saudara berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu puasa yang dahsyat, yang akan membuahkan kekuatan luar biasa. Di sini dikatakan Tuhan akan menuntut engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Nah, ketika saudara bisa memberikan apa yang saudara sendiri itu butuh kepada orang lain, saudaraku, orang lain yang tentunya lebih membutuhkan, saudaraku, ini saudara akan disebut di sini, Tuhan nanti akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik,
dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Saudaraku, jadi ini puasa batin, saudaraku, yang memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada saudara melakukan puasa lahiriah. Puasa lahiriah, saudaraku, ada yang kuat 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam, 7 hari 7 malam, saudaraku, ada yang 10 hari 10 malam. Saudaraku, puasa batin ini melampaui itu semua. Kalau saudara bisa melakukan seperti yang tadi saya katakan, jangan mengeluarkan kata-kata buruk dari mulutmu, kemudian kendalikan perbuatanmu supaya tidak melakukan dosa dan kelaliman, supaya engkau menabur kebaikan setiap saat. Saudaraku, berbuat baik, benar, dan kudus setiap hari. Itulah puasa yang kekuatannya melebihi saudara puasa ngebleng pitung dino pitung bengi. Bisa dibuktikan, saudaraku, ketika saudara menjadi orang yang ahli puasa batin, berkat saudara itu tidak akan bisa dibendung, saudaraku. Yang membendung berkat saudara nanti akan saudaraku tidak tahan, saudaraku. Saudara akan dialiri oleh berkat dari Tuhan secara luar biasa. Kalau sudah sakit, luka-lukamu akan segera sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.